Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ismaya Pratiwi. Saya mahasiswi semester 6 dari kelas 6 SIP 2, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat beberapa materi yang sudah saya dapat dan saya pelajari di kelas saya, yaitu tentang metodologi penelitian secara komprehensif dan sistematis. Pengertian metodologi penelitian. Apa sih metodologi penelitian itu sendiri? Nah, jadi metodologi penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Dalam pembahasan kali ini, pertama-tama saya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari penelitian. Maksudnya ialah bahwa pembahasan kali ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang penelitian. Dan selanjutnya akan saya jelaskan macam-macam metode tentang penelitian secara terperinci. Semoga penjelasan saya dapat memberikan jawaban bagi para teman-teman semua yang butuh. Tujuan dari penelitian itu sendiri dibagi dalam 3 tujuan penelitian, yaitu antara lain seperti 1. Tujuan penelitian secara umum. Tujuan penelitian secara umum adalah 1. Untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. 2. Membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. 3. Pengembangan pengetahuan yang sudah ada. Tujuan penelitian secara teoritis. Secara teoritis, tujuan merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui satu hal. Pengetahuan yang diperoleh dari jenis penelitian seperti ini tidak dapat dimanfaatkan secara langsung atau secara praktis. Sehingga nama lain dari penelitian seperti ini disebut sebagai basic research. Tujuan penelitian secara praktis, sedangkan secara praktis, tujuan penelitian ini ialah mencari serta menemukan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan langsung di dalam kehidupan. Penelitian ini disebut juga dengan penelitian applied research. Menurut para ahli, selain tujuan praktik di atas, masih ada beberapa tujuan penelitian praktis lainnya, yaitu antara lain di bawah ini. 1. Tujuan eksploratif. Apa sih tujuan eksploratif itu? Yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan pengetahuan baru yang belum ada sebelumnya. Misalnya, penelitian yang pada akhirnya menemukan teori baru bahwa ekstrak mangga dapat menurunkan kadar kolesterol, di mana sebelumnya belum pernah ada teori dari penelitian yang menyatakan hal tersebut. Tujuan verifikatif. Tujuan ini yaitu merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menguji atau membuktikan kebenaran dari pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Misalnya, penelitian yang membuktikan apakah mentimun dapat menurunkan tekanan darah manusia, di mana sebelumnya telah ada teori dari penelitian yang menyatakan hal tersebut. Tujuan pengembangan yang terakhir adalah tujuan pengembangan, yang artinya adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan tujuan mengembangkan atau menggali lebih dalam lagi pengetahuan atau penelitian yang sudah ada sebelumnya. Misalnya, tentang penelitian mentimun yang dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Teori tentang hal tersebut sudah ada. Namun di sini peneliti mengembangkan lagi penelitian yang bertujuan untuk menilai seberapa besar atau seberapa efektifkah mentimun tersebut dapat menurunkan tekanan darah pada manusia pada berbagai kelompok umur.
Apa sih manfaat metodologi penelitian itu sendiri? Nah, jadi manfaat dari metodologi penelitian itu sendiri ada 4, teman-teman. Di antaranya 1, menggunakan metodologi. Peneliti dapat memudahkan pekerjaannya agar sampai pada tahap pengambilan keputusan atau kesimpulan-kesimpulan. 2, menggunakan metode, para peneliti dapat mengatasi berbagai keterbatasan yang ada, misalnya keterbatasan waktu, biaya, tenaga, etik, dan lain-lain. Yang ketiga, kesimpulan yang diambil oleh peneliti dapat terpercaya. Keempat, kesimpulan yang diambil dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan. Kemudian selanjutnya yaitu adalah masalah penelitian. Masalah penelitian adalah langkah pertama untuk mengetahui dengan tepat apa yang akan dilakukan dan mengapa. Bagaimana cara agar kita dapat menemukan masalah itu? Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu tentukan satu topik. Topik seperti apa sih yang sebaiknya diteliti? Topik yang diteliti itu sebaiknya berhubungan dengan bidang studi peneliti. Contohnya, topik buat anak akuntansi, dan topik yang bersumber dari masalah sehari-hari yang ada, yaitu pasti yang berhubungan dengan tidak punya uang ya. Langkah kedua, uraikan topik tersebut dalam bentuk pernyataan. Dalam bagian ini, peneliti membagi topik ke dalam beberapa bagian subtopik. Subtopik umum tidak punya uang, di antaranya ciri-ciri dan sebab-sebab kekurangan uang. Kekurangan uang dan hubungannya dengan raut muka, sikap terhadap mereka yang tidak punya uang. Langkah ketiga, pilih dari topik tersebut kekurangan uang dan hubungannya dengan raut muka. Langkah 4, evaluasi untuk mengevaluasi dasarkan pada 5 karakteristik. Yang pertama adalah menarik, kedua bermanfaat, ketiga hal yang baru, keempat dapat dilaksanakan, dan 5 tidak melanggar etika. Selanjutnya yaitu mendefinisikan masalah penelitian. 1 yaitu variabel. Apa sih yang dimaksud dengan variabel itu sendiri? Variabel adalah suatu arti yang dapat membedakan antara sesuatu dengan yang lainnya. Misalnya variabel jenis kelamin. Di sini menunjukkan orang dalam pemahaman pria dan wanita. Variabel tingkat pendidikan. Di sini yaitu menunjukkan orang dalam wujud mereka yang lulus SD, SMP, SMU, dan sarjana. Jenis kelamin dan tingkat pendidikan adalah 2 variabel yang berbeda. 2 jenis penelitian. Penelitian deskriptif. Penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin, tanpa ada perlakuan objek yang diteliti. Kemudian penelitian korelasi. Penelitian yang melihat hubungan antara beberapa variabel, sebagaimana adanya tanpa perlakuan. Kemudian selanjutnya penelitian eksperimen. Penelitian ini dapat memberikan penjelasan alasan mengapa hubungan sebab akibat dapat diketahui. Karena peneliti melakukan perlakuan terhadap objek. Ada 2 jenis penelitian, yaitu menggunakan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Yang pertama adalah penelitian kuantitatif. Nah, apa sih penelitian kuantitatif itu sendiri? Penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai investigasi sistematis terhadap fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur dengan melakukan teknik statistik, matematika, atau komputasi. Dalam penelitian kuantitatif, itu sendiri terdapat sistematika. Di antaranya, antara lain, yaitu latar belakang. Masalah berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah. Tujuan dan manfaat dari penelitian, yaitu tujuan pustaka berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teori terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian. Metode penelitian, batasan konsep, dan definisi operasional variabel. Memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel
atau penelitian diukur. Kemudian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Kemudian teknik pengumpulan datanya yaitu memberikan penjelasan tentang teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, memberikan penjelasan yang menjadi satuan populasi, sampel, jumlah populasi, dan sampel, serta teknik pengambilan sampelnya. Teknik analisis data memberikan penjelasan teknik analisis atau uji statistik yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Yang kedua adalah penelitian kualitatif. Apa itu penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif bisa dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Latar belakang masalah itu berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan-batasan masalah. Tujuan dan manfaat dari penelitian. Tinjauan pustaka yaitu berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep yang menjadi fokus penelitian. Hipotesis. Kemudian metode penelitian dari kuantitatif itu sendiri. Yang pertama adalah batasan konsep dan definisi operasional variabel, yaitu memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian yang diukur. Kemudian teknik pengumpulan data, yaitu memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan dan sumber-sumber data yang diperlukan. Penetapan responden dan informan penelitian, memberikan penjelasan yang menjadi dasar penentuan responden dan informan penelitian, serta teknik pengambilan sampel lainnya. Teknik analisis data memberikan penjelasan teknik analisis data yang digunakan. Perlu diingat, penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya, jelaskan pendekatan yang digunakan, proses penafsiran, dan penyimpulan hasil penelitian. Selanjutnya yaitu teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Landasan teori. Manfaat dari landasan teori 1. Memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti. 2. Mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dengan yang sudah pernah dilaksanakan. Yang 3. Memperjelas masalah penelitian. Kerangka konsep paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti. Paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Jenis-jenis hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis tanpa arah. Contohnya, kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Yang kedua yaitu yang berarah. Contohnya, kualitas audit berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Kualitas audit berpengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan. Di dalam statistik dan peneliti terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Dalam statistik, hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dengan ukuran sampel. Dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol, karena memang peneliti tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Hipotesis alternatif adalah lawannya hipotesis nol, yang berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Nah, itu tadi beberapa materi yang sudah saya dapat dan saya pelajari di kelas. Semoga sedikit membantu teman-teman semuanya. Untuk saya dan teman-teman, saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kalimat yang kurang jelas dalam penyampaian materi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.